Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Ananda dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang legitimasi teori. Sebelumnya, definisi legitimasi teori itu apa sih? Yuk langsung saja kita simak ke videonya. Menurut Gray, Cauchy, dan Lavers tahun 1995, teori legitimasi merupakan perspektif teori yang berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Menurut Satzman tahun 2015, legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat atau society. Legitimasi dapat dianggap sebagai upaya untuk entitas untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa tindakan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang dibutuhkan, pantas, ataupun sudah sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Menurut Gray et al. Tahun 1995, suatu organisasi mungkin menerapkan 4 strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman. Untuk menghadapi kegagalan kinerja perusahaan, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, mencoba untuk mendidik stakeholder tentang tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, mencoba untuk merubah persepsi stakeholder terhadap suatu kejadian, tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari masalah yang menjadi perhatian atau mengkonsentrasikan terhadap beberapa aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan kegagalan-kegagalan. Dan yang keempat, mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang kinerjanya. Kemudian menurut Gray et al. Tahun 1995, organisasi dapat menggunakan 4 strategi legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi, yaitu dengan yang pertama meyakini stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya, atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi. Kemudian yang kedua, mengubah persepsi organisasi tanpa mengubah kinerja aktual organisasi. Yang ketiga, mengalihkan perhatian dari isu-isu penting ke isu-isu lain yang berhubungan pada jalur yang sesuai dengan melewati pendekatan emotif simbol untuk memanipulasi persepsi stakeholder. Dan yang keempat, mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Keempat strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti pengungkapan dalam annual report. Hubungan legitimasi teori dengan variabel penelitian. Yang pertama yaitu dengan variabel corporate social performance. Menurut Wood tahun 1991, corporate social performance adalah merupakan konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip tanggung jawab sosial, proses dari respon sosial, kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan. Hubungan antara teori legitimasi dengan corporate social performance terletak pada pengungkapan sosial perusahaannya. Perusahaan mengungkapkan kinerja sosial perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari shareholder. Ketika perusahaan mendapatkan legitimasi dari shareholder, maka citra perusahaan akan meningkat sehingga ekonomi performance meningkat yang ditandai dengan naiknya harga saham dikarenakan investor tertarik untuk berinvestasi. Yang kedua yaitu dengan variabel competitive advantage atau keunggulan bersaing. Menurut Lima Krishna dan Purba pada tahun 2017 pada halaman 59, competitive advantage merupakan cara untuk menarik perhatian pelanggan. Maka dalam pelaksanaannya perusahaan diharapkan pada kondisi dan lingkungan pasar tertentu yang membutuhkan beragam variasi. Hubungan teori legitimasi dengan variabel competitive advantage
terletak pada perusahaan yang mengungkapkan keunggulan yang dimilikinya, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari shareholder yang akan meningkatkan citra perusahaan. Ketika kepercayaan shareholder akan keunggulan yang dimiliki, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi. Ketika banyak investor yang ingin berinvestasi, maka harga saham akan meningkat sehingga economic performance pun meningkat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.